Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus, biasa dipanggil Rizky. Saya dari klaster Saintek, KKN UGM Ngupasan periode 6 tahun 2020. Oke, kita masuk ke series yang kedua. Series yang kedua adalah lanjutan dari yang kemarin, dari pengenalan software. Sekarang kita masuk ke pengenalan hardware, yang mana sangat penting untuk kita selama bekerja di WFH. Seperti itu, pengenalan hardware sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu handphone dan laptop atau PC ya, kurang lebih seperti itu, tapi sama seperti itu. Mungkin di sini kita akan masuk ke yang pertama, yaitu RAM atau Random Access Memory. Ya, di sini sebenarnya handphone dan laptop tuh hampir sama ya. Nah, untuk handphone sendiri mungkin ada di kisaran 2 GB, dan juga untuk laptop sendiri mungkin ada di kisaran 4 GB ke atas, kurang lebih seperti itu. Nah, yang saya mau tegaskan sendiri sebenarnya di sini penggunaan jumlah gigabyte dalam RAM itu sebenarnya udah termakan oleh sistem, di mana seandainya misalkan kita beli handphone dengan RAM 4, itu mungkin dimakan akses sendiri itu untuk sistemnya 2 GB, sehingga kita hanya menggunakan 2 GB. Termasuk juga di laptop, misalkan kita beli yang RAM-nya 4, mungkin udah termakan 1 atau 2, sehingga hanya 2 RAM lagi yang bisa digunakan. Satu seperti itu. Yang berikutnya adalah kalau misalkan kita menggunakan aplikasi yang cukup berat ataupun yang misalkan memakan RAM banyak, itu memang akan sampai ke final ataupun misalkan sampai ke limit, misalkan tadi 2 ataupun 4 gitu ya. Tapi tidak akan langsung merusak yang lainnya gitu. Itu hanya sistemnya saja, sehingga biasanya kalau misalkan udah mencapai limit itu suka berhenti ataupun akan terlihat lebih lambat, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi biasanya emang handphone itu didesain untuk tidak seperti itu, ataupun laptop juga didesain untuk tidak seperti itu, sehingga memang ada minimum requirement untuk RAM sendiri biasanya di tiap aplikasi. Nah, yang mau saya tekankan adalah untuk misalkan pengguna SMP sampai dengan SMA yang mungkin hanya menggunakan software-software yang tidak besar, itu disarankan untuk tidak apa-apa misalkan HP kita hanya 2 GB seperti itu. Karena kalau seandainya pun misalkan kita menggunakan HP yang misalkan 8 GB, nanti memakan RAM-nya sekitar 3 GB, sehingga kita mempunyai 5 GB cadangan ya. Jadi yang satu itu hanya 1 GB, yang satu itu 5. Dan kita sama-sama nih menggunakan seperti Instagram, lalu juga misalkan media sosial lainnya, dan juga misalkan telepon dan semacamnya, itu hanya mungkin memakan sekitar setengah sampai dengan 1 GB. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya yang 2 GB tetap bisa digunakan walaupun misalkan tidak bisa ditambahkan aplikasi lain, kurang lebih seperti itu. Jadi kita mencari efektivitasnya saja sesuai dengan porsinya masing-masing, kurang lebih seperti itu. Berlaku juga sebenarnya buat laptop, dimana misalkan laptop sendiri kita menggunakan aplikasi Google Chrome ataupun browser semacamnya. Di situ kan ada jumlah tab, misalkan kita jumlah tabnya 40 kayak gitu. Nah, untuk yang RAM-nya 4 dan juga misalkan RAM-nya 16 gitu kan, dengan sisa-sisanya masing-masing. Yang satu ini kalau yang RAM 4 tuh biasanya sisanya 2. Lalu juga untuk yang RAM-nya 16 itu biasanya sisanya itu sekitar 11 atau 12. Nah, itu kan misalkan kita hanya menggunakan Google Chrome itu ya, dan situ juga misalkan tadi jumlah tabnya kita potong sama, itu mungkin hanya memakan 1 GB, sehingga ya yang 4 GB ini masih bisa berfungsi gitu, tidak ada perbedaan yang signifikan, kecuali misalkan kita mengganti nanti masuk ke berikutnya, yaitu storage. Misalkan storage-nya tadi dari hard disk jadi ke SSD, nanti dijelaskan di berikutnya, kurang lebih seperti itu. Jadi penggunaan RAM ini sebenarnya tergantung efektivitasnya saja. Oke, kita masuk ke yang berikutnya ya, yaitu adalah storage. Nah, melanjutkan dari yang tadi, sebenarnya storage sendiri itu cukup penting. Jadi penyimpanan, kita sebutnya sebagai penyimpanan internal ya. Kalau penyimpanan eksternal itu ibaratnya beda lagi. Dan juga mungkin ya tadi di materi software kita ada tambahan lagi yang berbasis daring. Kurang lebih seperti itu, di mana di sini ada 2 ya. Untuk handphone sendiri biasanya
memang udah tertanam sendiri ya hard disk, dan juga kalau untuk PC ataupun laptop itu ada hard disk dan juga SSD atau solid state drive. Nah, di sini hard disk ini sebenarnya memegang peranan yang cukup penting di mana misalkan kita itu beli misalkan ataupun kita punya handphone itu misalkan adalah 64 GB. Nah, biasanya sebenarnya nggak 64 GB pas itu karena ada beberapa yang dimakan sistem lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan juga semisal dari 64 GB itu sisanya adalah 40 GB. Nah, 40 GB ini nanti biasanya dibagi-bagi lagi. Nanti ada juga yang penggunaan untuk software sendiri. Mungkin ya sekitar 10 GB ataupun tergantung ya kita menggunakan software apa, dan juga nanti ada juga yang aplikasi atau data kita, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk KP sendiri sebenarnya cara untuk memaintain itu sendiri itu dengan kita selalu mengecek jumlah maksimumnya. Misalkan dari 64 GB itu kita udah terpakai, misalkan sisanya tinggal 20 GB. Nah, itu bisa tuh dilihat tuh mana aplikasi ataupun hal-hal yang bisa dipindahkan ataupun dihapus. Kurang lebih seperti itu. Karena semisal kita udah mencapai 64, 63 ataupun nanti 64, biasanya nanti dari handphone sendiri itu ada limitnya. Jadi kalau misalkan kita save itu gak bisa ke save di fitur auto save gitu ya, ataupun misalkan kita mau mengunduh itu gak bisa. Kurang lebih seperti itu. Harus memang ada free space. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk masuk ke PC ataupun laptop. Nah, di situ pun ada yang namanya hardware. Oke, kita masuk ke sistem penyimpanan atau storage. Di sini sebenarnya hampir sama ya, dari handphone dan juga laptop ataupun PC, dimana kalau handphone sendiri sebenarnya adalah hard disk juga, hanya ukurannya lebih kecil ya, disebut juga sebagai chipset. Dan juga kalau misalkan di laptop itu ya hard disk yang lebih besar lagi, dan juga ada juga solid state drive. Dijelaskan di mana di sini storage sendiri sebenarnya tergantung oleh penggunanya. Misalkan kita menggunakan yang 32 GB, itu biasanya termakan sistem misalkan 10 GB, sisanya kan mungkin 22 GB. Nah, 22 GB itu bisa tuh kita lihat lagi penyimpanannya, misalkan untuk software berapa, untuk misalkan file yang lain berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang terpenting sebenarnya adalah efektivitas tadi. Semisal kita hanya untuk ya berfoto-foto ataupun ya bersosial media tanpa menyimpan misalkan dokumen-dokumen dan semacamnya, itu mungkin ya bisa di maintenance. Semisal misalkan udah dari 32 itu misalkan udah kepake 30 GB nih, sisa 2. Nah, itu bisa nanti foto-foto ataupun apa bisa di backup di yang tadi softwarenya, atau enggak dihapus. Seperti itu ya. Misalkan kita butuh yang lebih besar lagi, kita bisa tambah lagi. Biasa kalau di handphone itu sebenarnya nambahnya itu pakai SD card. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan tidak ada, bisa secara cloud yang tadi ya di software tadi. Nah, untuk di PC ataupun laptop sebenarnya ada dua, yaitu hard disk dan juga solid state drive. Sebenarnya untuk penyimpanannya sendiri sama aja. Misalkan ada file 20 GB, itu ditaruh di hard disk ya tetap 20 GB, di SSD 20 GB, hanya saja yaitu sistemnya berbeda. Hard disk itu memang seperti piringan ya, yang ada disk di situ untuk menjalankan untuk ibaratnya mengakses yang ada di situ. Sehingga biasanya emang tidak terlalu cepat kayak gitu. Jadi emang terbatas ya. Sementara solid state drive itu lebih mutakhir ya, dia menggunakan bukan piringan lagi ya, tapi card ya. Jadi untuk mengaksesnya itu tinggal diakses cardnya, sehingga dengan seperti itu SSD akan jauh lebih cepat, sekitar 4 sampai dengan 6 kali lipat dibandingkan hard disk. Karena tetapi biasanya memang kapasitasnya itu dengan harga yang sama akan jauh berbeda. Misalkan kita beli contohnya hard disk itu 1 juta bisa dapat 2 giga 2 tera maksudnya, maaf ya. Di mana 1 tera itu biasanya adalah 1000. Jadi ada 2000 giga. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan di SSD biasanya itu 1 juta itu hanya dapat 250 sampai
ya 250 kurang lebih seperti itu, ataupun ada yang 512 akan tapi harganya lebih mahal, kurang lebih seperti itu giga. Jadi memang di sini tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau untuk pekerjaan biasa sepertinya hard disk itu udah cukup, dan juga memang itu udah hal yang umum. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya ini adalah prosesor ataupun chipset. Nah, di sini sebenarnya kita mungkin jarang ya untuk membahas ini. Maksudnya kalau membeli handphone biasanya kita tidak terlalu melihat ini, ataupun membeli laptop juga ya. Mungkin tidak terlalu melihat ini, tapi ini sebenarnya hal yang cukup penting juga, dimana sebenarnya prosesor itu dibuat di tanggal tertentu dan juga memiliki batasan tertentu. Misalkan ada prosesor ataupun chipset yang dibuat di tahun 2017 yang memang softwarenya itu untuk perkiraan waktu dari tahun 2017 ke bawah, dan juga 2017 sampai dengan 2020, semisal seperti itu. Kalau misalkan nanti diupdate lagi dengan prosesor baru, misalkan prosesornya itu keluaran 2020, mungkin nanti 2020 ke bawah, dan juga 2020 sampai dengan 2023 ataupun 2024. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya memang cukup mempengaruhi performanya. Dimana semisal kita menggunakan prosesor, kalau di HP itu biasanya ada Snapdragon, Kirin, dan semacamnya itu ya. Itu sebenarnya memang berpengaruh ketika misalkan kita menggunakan software yang benar-benar baru. Di situ biasanya ada minimum requirement-nya berapa, kayak gitu. Nah, itu nanti akan compatible atau tidak. Nah, biasanya untuk kayak yang kita sehari-hari nih, seperti misalkan media sosial ataupun aplikasi yang sebelumnya seperti Office dan semacamnya, di handphone ataupun di laptop itu tidak terlalu berpengaruh seperti itu. Tapi kalau aplikasi lain itu cukup berpengaruh. Kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk di laptop sendiri, misalkan prosesornya ada AMD, ada Intel gitu ya, itu akan mempengaruhi performance-nya. Sebenarnya ada banyak banget materi seperti misalkan jumlah cores-nya dan semacamnya, akan tetapi sederhananya semakin termutakhir dari chipset ataupun prosesor itu akan mempengaruhi kompatibilitas dari aplikasi yang kita gunakan. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah baterai. Nah, di sini sebenarnya mungkin kita juga ngecek ya, ataupun nanya-nanya kira-kira hardware kita ini seperti apa sih. Nah, untuk baterai sendiri sebenarnya itu tergantung dari penggunaannya. Maksudnya misalkan ada yang 4000 mAh, terus misalkan di laptop ada yang 6000 mAh dan semacamnya. Yang penting sebenarnya dari baterai ini adalah kita bisa untuk nge-charge-nya. Maksudnya adalah dayanya itu pas gitu. Misalkan kita menggunakan software yang cukup berat. Nah, usahakan memang kita ada di angka yang penyimpanan baterai itu 80-90, misalkan seperti itu. Jangan kita paksakan misalkan dari 30 sampai 40%, misalkan kita tapi menggunakan software yang berat. Karena emang itu akan mempercepat dayanya, dan juga nanti si software itu tidak bekerja secara optimal. Kurang lebih seperti itu. Nah, juga kan sebenarnya ada mitos nih. Jangan menggunakan charge ketika misalkan kita melakukan aktivitas di handphone ataupun di laptop. Sebenarnya itu tergantung ya. Tapi untuk kebanyakan handphone ataupun laptop sekarang emang udah dilengkapi oleh pembatas. Jadi semisal nanti dayanya udah lebih, itu di-cut kayak gitu. Dan juga sekarang malah di laptop itu dipasang mode turbo, kurang lebih seperti itu, dimana memang harus di-charge. Jadi dengan daya yang tidak terbatas itu, dia akan performanya akan jauh lebih bagus, kurang lebih seperti itu. Jadi itu hanya mitos belaka. Yang terakhir, yang kelima itu adalah grafik. Nah, di sini sebenarnya grafik itu juga kita tidak terlalu memperhatikan ya. Tapi sebenarnya grafik itu penting, di mana grafik card itu mempengaruhi dari performance tampilan kita. Misalkan ada yang 16 bit, 32 bit, 64 bit, terus misalkan kalau di laptop ada 128 ataupun 256 dan semacamnya. Itu penting ketika misalkan memang kita pengen hasil visual yang lebih bagus. Nah, di sini contoh perumpamaan kenapa sih bit itu penting, itu contohnya adalah kita bisa menggunakan itu dengan persamaan pixel, di mana rumusnya ada 2 pangkat n.
Semisal ini adalah 8 bit. 8 bit itu adalah 256, 2 pangkat 8. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa membedakan antara 0 sampai dengan 255 ataupun 1 sampai dengan 256 warna. Kurang lebih seperti itu. Dan bayangkan ketika misalkan ada yang 32 bit, 64 bit, 128 bit, itu bisa membedakan banyak banget warna. Sehingga itu memang berpengaruh di visualnya saja. Dan ya sekali lagi ya itu kita jangan terlena, maksudnya harus bitnya harus besar nggak, sesuai dengan kapasitas dari hardware yang kita punya. Kurang lebih seperti itu pengenalan dari hardware. Mohon maaf misalkan agak cukup panjang ya. Kita akan masuk lagi nanti di berikutnya adalah sistem informasi di part berikutnya. Terima kasih.